Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kali ini saya sedang menuju ke bengkel yang kemarin itu ya, bengkel kaki-kaki ya. Sekarang itu ada masalah di power steeringnya. Power steeringnya itu ada netes-netes ya. Jadi kalau misalkan sudah dipakai jauh gitu ya, terus disimpan lama, ya pokoknya setelah dipakai ataupun disimpan lama itu kan ada netes ya. Jadi si olinya itu harus ditambah ya, karena itu berkurang ya si olinya itu. Nah, sekarang saya mau ke sana lagi, mau dicek power steeringnya ya. Dan saya juga sudah beli partnya, seal kitnya itu full seal kit atau satu set. Seal kitnya satu set ya. Nanti kita lihat apa saja atau apa yang menjadi kerusakannya ya, apa yang rusaknya itu apa gitu. Tapi sih kalau menurut saya, kalau misalkan ada netes itu ya seal ya, karena si olinya itu rembes keluar gitu. Tapi nggak tahu seal yang mana yang rusaknya atau getas. Karena maklum ini mobil tua dan saya juga beli, saya tangan kedua atau saya dari orang lain juga bekas belinya. Jadi ya nggak ada salahnya sih kalau kita cek ya, karena mobil-mobil tua kan takutnya belum ada perbaikan ini itu atau segala macam ya. Makanya sekarang saya pengen cek ke sana. Saya akan coba nanti lihat ya apa kerusakannya ya, atau di bagian mana nanti yang menyebabkan ada netes ya. Tapi kalau bocor sih enggak ya, cuman netes saja, ada netes gitu. Oke, simak ya selanjutnya. Nanti setelah sampai, nanti kita potong dulu di sini ya. Nanti setelah sampai kita videoin lagi ya. Oke. Oh iya, saya lupa. Nah, ini tuh setir, ini nggak center ya. Jadi dia bawanya ke kiri terus. Jadi ke kiri terus, nggak center ya. Nah, dan ada agak speleng sedikit sih. Ada agak speleng sedikit. Ini sekalian aja lah, nanti kita cek di sana apa aja sih gitu yang menyebabkan ini. Mungkin perlu di spuring atau penyesuaian apa gitu ya. Oke, nanti kita cek di sana aja ya. Oke. Sudah sampai, nah di depan nih kita sudah sampai di bengkelnya. Saya juga nggak tahu nih apakah sudah buka atau belum nih. Nah, ini bengkelnya. Mari kita masuk. Oh, buka ternyata udah. Nah, ini bengkelnya nih. Saya sudah sampai ya. Coba ngantri ya. Biasanya jam segini tuh udah ngantri. Nah, ini di depan ini bengkel las sama cat. Nah, di dalam tuh, di dalam ini. Apakah ngantri atau enggak ya, nanti kita lihat ya. Kayaknya enggak ngantri. Biasanya ini penuh banget di sini tuh, ngantri banget biasanya. Oke, ternyata tidak, sudah kosong. Ternyata sudah kosong ada satu. Nah itu tuh, nah itu ownernya tuh. Nah, oke. Nah, sudah sampai, mari kita cek ya teman-teman ya. Oke, nanti saya akan keluar dan saya akan tanyakan nanti di center juga nih, atau di spuring, balancing, entahlah nanti kayak gimana yang mengalami kebocoran. Asalnya kan netes nih pada saat setelah selesai dipasang shock breaker, ngecek kaki-kaki yang depan, ternyata ini mengucur deras. Jadi habis olinya itu habis, oli power steeringnya. Ternyata di sini ini mau dicek seal-sealnya ya. Mungkin seal-sealnya memang sudah getas atau gimana. Nah, ini sudah diturunkan untuk power steeringnya. Nah, ini kemarin ada kebocoran di rak setir ini. Nah, ini rak setir sudah dibongkar dan sudah dibuka. Ternyata masalahnya itu ada di dalam sini.
Nah ini pinion ya, kita buka coba. Nah pinion ini untuk seal, nah itu jatuh. Nah untuk seal ini yang atas ini ternyata masih bagus, tidak ada kebocoran. Ternyata yang ada kebocoran itu di sini. Nah ini kita lihat ini tuh yang di pinion sini nih, seal yang bawah. Nah ini untuk di sini nih. Nah ini tuh sedikit. Nah ini di sini. Nah yang ternyata yang bocornya tuh yang ini. Padahal ini ada sedikit, hanya sedikit ini aja nih. Mana ya tadi itu? Ini ternyata kerusakannya ada sedikit di sini tuh rompal ya, atau rompang apa sih namanya dari sini nih. Nah ini tidak rata. Nah ini sedikit, tapi ini menyebabkan kebocoran. Nah ini tidak rata. Nah kelihatan kan nih. Nah ini 1, 2, ini sedikit rompal. Ini yang menyebabkan kebocoran di rak setir atau di power steering ini ya. Nah tepatnya yang di dalam pinion ini. Nah untuk seal ini akan saya cari ya. Ini tinggal ganti aja, nanti beli ada. Nah ini nanti beli ada nih. Tinggal ganti seal ininya aja. Oke. Nah nanti sudah diganti ini, kita lihat apakah tidak netes lagi atau bocor lagi ya. Nah ini power steeringnya, hidroliknya dibuka nih. Ternyata asnya itu masih bagus, tidak ada luka atau apa ya. Asnya masih bagus, giginya juga masih bagus, di bagian pinionnya juga masih bagus. Nah sebelumnya itu ini katanya di chrome, saya pernah benerin ini, cuman setelah 2 minggu itu netes lagi. Ternyata saat dibuka juga seal-sealnya juga ini lokal. Kemudian ini bener-bener ini nggak di chrome ya, ini masih normal gitu. Saat dibuka juga ini kotor. Nah ini kotor. Sekarang ini bener-bener dibuka ya. Oke. Sekarang ini mulai pemasangan seal-sealnya. Nah ini saya beli seal-sealnya yang ori ya. Ini seal yang originalnya Mazda Cronos, atau juga ini sama dengan Ford Telstar ya, atau Ford TX kalau nggak salah. Nah ini kode untuk spare partnya. Oke. Nah itu bekasnya nih, seal-seal bekasnya itu ini yang lokal. Kalau dibandingin itu beda. Dari sealnya juga beda nih. Nah, dari segi kualitas beda. Oke, ini pemasangan untuk itu ya, join steer ya. Nah itu ini tuh yang kalau misalkan speleng atau kan ini kalau diputar ke kanan itu 1,5 ya, terus kalau ke kiri itu harusnya sama 1,5 juga. Nah ini pada saat diputar ke kiri ini 1,5 lebih 1/4, jadi 1,5 ya lebih 1/4 lah. Nah ini ada di sini, ini udah setel lagi. Kalau misalkan ini masih bagus ya. Nah ini masih bagus. Ada ya apa istilahnya, ada sedikit speleng tuh di setel dari sininya nih. Kalau speleng itu mungkin ininya si bearingnya ini udah aus atau udah longgar ya. Nah ininya, nah yang ini. Nah itu kebetulan ini masih bagus, cuman di setel aja di sininya. Yang di setel ini power steering kan. Nah itu power steering, pinion. Nah ini join steer. Nah di sini yang menyebabkan jika steer berbeda gitu, berbeda putarannya, jumlah putarannya ya. Nah di setel di sininya, setel di sini. Nah ini proses pemasangan untuk join steer ya, join steernya. Nah, karena ini join steernya masih bagus sih, nggak perlu nggak perlu diganti ya. Kalaupun misalkan bearingnya atau ada kerusakan di sini, bagusnya sih ganti. Cuman di sini itu di bengkel ini bisa dimodifikasi gitu. Seperti yang sama halnya kayak kemarin ya. Seperti halnya kemarin yang kaki-kaki ya, seperti ball joint,
apa istilahnya tirot dan lain-lainnya. Nah ini juga bisa nih, ini juga bisa dimodifikasi ya gitu. Tapi kalau ini ya lebih baik diganti. Kalaupun ini dimodifikasi memang harus bengkel yang berpengalaman ya, kayak ya seperti di sini ini memang pengalaman gitu. Tapi ini masih bagus. Ini masih bagus ya. Oke. Nanti setelah ini dipasang, di setel, terus kan di spuring ya, di spuring. Nah nanti kita coba tes lagi gitu ya. Oke. Ini sekarang lagi proses spuring luruskan ya. Ini biar lurus. Nah proses spuring, jadi biar lurus ini pakai benang spuring manual. Oke. Nah karena kan itu setirnya itu dia kalau nggak center ya, kalau misalkan di lurusan itu jadi setirnya itu agak ke kiri sedikit gitu. Nah sekarang ini lagi di spuring biar lurus lagi. Nah ini nih. Nah oke. Mudah-mudahan ini sudah lurus lagi ya, sudah center lagi ya. Oke. Nih bengkelnya kita lihat ya. Padahal tadi saya datang ke sini itu kan pagi-pagi ya, untung nggak ada siapa-siapa. Jarak beberapa menit lihat, ngantri. Nih di dalam juga ada berapa pak tuh, mau angkot mau apa di sini ada. Padahal jaraknya beberapa menit langsung penuh gitu. Oke, ini sekarang sudah selesai dipasang semua, sudah di apa istilahnya, sudah di spuring lagi, atau di spuring. Nah sekarang ini saya tes sudah center lagi ya. Ini udah center lagi dan tidak ada speleng. Sekarang udah oke lagi ya. Oke, nah ini udah oke lagi, nggak ada speleng dan sudah center lagi. Oke, nah untuk bengkelnya ini letaknya di Tanjung di daerah Garut ya. Ini recommended banget untuk kaki-kaki ya di sini. Oke. Untuk sebelumnya ini juga kaki-kaki dibetulin ya, udah dibenerin juga, ada ganti shock breaker juga. Dan ini di bengkel ini juga ya, untuk alamatnya atau apa untuk yang kemarin bengkel kaki-kaki boleh dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke, nah ini untuk power steering sekarang udah oke lagi, udah nggak rembes atau udah nggak netes, dan sekarang ini setirnya udah nggak speleng dan juga sudah center ya, udah center dan juga nggak speleng. Oke, nah, oke, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua.